Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Halimatussalam, kelas 11 IPS 4, ingin mempresentasikan menganalisis dan menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah dijajah selama kurang lebih 350 tahun. Banyak pahlawan yang gugur demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hingga pada tahun 1945, mimpi para pahlawan terwujud. Keberhasilan itu terwujud ketika masa penjajahan Jepang. Setelah Jepang mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutunya dan Indonesia, menuju kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945, tanggal 6 Agustus. 6 Agustus terjadi pengeboman Hiroshima oleh Amerika Serikat yang menyebabkan penurunan moral semangat tentara Jepang. Tanggal 7 Agustus terjadi pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tanggal 9 Agustus terjadi pengeboman Nagasaki oleh Amerika Serikat yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Soekarno Muhammad Hatta selaku pimpinan PPKI dan Regiman Wedodiningrat selaku mantan ketua BPUPKI pergi ke Dalat Saigon, yaitu pusat tentara Jepang untuk menemui Masakai Terauchi. Tanggal 10 Agustus, kabar penyerahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Tanggal 12 Agustus, pemberian janji merdeka oleh Jenderal Terauchi kepada Indonesia. Jepang melalui Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan juga Regiman bahwa pemerintahan Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 14 Agustus, rombongan Soekarno kembali ke Indonesia, lalu didesak untuk segera merdeka oleh Sultan Syahrir. 16 Agustus terjadi peristiwa Rengkas Dengklok. Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur yang waktu itu berusia 8 bulan diajak ke Rengkas Dengklok oleh golongan pemuda. Tujuannya agar dua tokoh tersebut terbebas dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena adanya perbedaan golongan pendapat oleh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin menyerahkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan golongan tua atas persetujuan PPKI. Setelah golongan muda melepas golongan tua, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, bersama para tokoh nasionalis untuk merumuskan teks proklamasi berjumlah 40-50 orang. Kemudian ditandatangani oleh dua orang tokoh, yaitu Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Maka konsep itu pun segera diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Agustus 1945, pada pukul 5 pagi, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Makna pembacaan proklamasi bagi yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia, tonggak sejarah bangsa Indonesia, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yaitu menandai lawan kepada dunia luar dan juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang mandiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.